Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan suatu tutorial untuk menentukan bandgap menggunakan metode Kubal Kamu. Nah, bandgap sendiri seperti pada video sebelumnya merupakan suatu energi pada celah pita dalam antara pita valensi menuju pita konduksi. Nah, bandgap sendiri dapat ditentukan menggunakan metode Tokplot ataupun Kubal Kamu. Nah, sekarang itu adalah menggunakan metode Kubal Kamu. Metode Kubal Kamu ini kita harus mengolah data terlebih dahulu, data spektrofotometri DRS, yang mana dalam data tersebut kita memiliki data panjang gelombang dan juga nilai absorbansi. Dan tentunya hal yang paling khusus dan juga hal yang paling utama dalam data DRS ini selain absorbansi dan panjang gelombang adalah data reflektans. Nah, data reflektansi ini dihasilkan oleh alat DRS. Lalu bagaimana kita cara untuk mengolah data reflektansi dan juga panjang gelombang absorbansi menjadi sebuah bandgap? Yang perlu kita ketahui pertama adalah persamaan dari Kubal Kamu sendiri gitu. Nah, pada gambar ini kita familiar dan juga kita telah mengetahui persamaan yang ada di atas, yaitu alfa HV pangkat gamma sama dengan A HV min EG. Nah, untuk pangkat ini, persamaan ini merupakan persamaan Tokplot, dan ternyata fungsi Kubal Kamu, persamaan Kubal Kamu untuk menentukan bandgap itu tidak jauh berbeda dengan Tokplot. Yang menjadi berbeda adalah koefisien absorptivitas dari Tokplot berupa alfa menjadi F R infinity. Nah, R infinity ini merupakan suatu reflektansi ya. Nah, jadi untuk R infinity sendiri disebut fungsi Kubal Kamu yang nantinya akan menurunkan rumus-rumus tertentu untuk menghasilkan bandgap. Nah, yang mana untuk fungsi Kubal Kamu sendiri itu sebanding dengan koefisien absorpsi dengan disimbolkan huruf K kecil dibagi dengan koefisien penghamburan atau scattering koefisien yang disimbolkan huruf S kecil, yang memiliki keduanya itu memiliki satuan M-1. Nah, selanjutnya koefisien absorpsi memiliki atau setara dengan 1 min R infinity, yang mana R infinity merupakan persen reflektansi yang didapatkan dari data DRS. Nah, selanjutnya untuk koefisien scattering atau koefisien penghamburan itu setara dengan 2 R reflektansi. Nah, lantas bagaimana untuk mengolah data persamaan fungsi Kubal Kamu tersebut? Yang pertama, kita asumsikan bahwa untuk menentukan bandgap itu menggunakan plotting sumbu Y terhadap sumbu X, yang mana dalam persamaan linear seperti pada metode Tokplot, kita anggap Y-nya itu sama dengan 0, sehingga didapatkan MX-nya itu adalah ini ya, untuk X-nya itu HV, dimana HV itu setara dengan energi bandgap. Sedangkan untuk sumbu Y-nya kita menggunakan fungsi Kubal Kamu dikalikan dengan energi pangkat N. Nah, yang mana N tersebut merupakan transisi tidak langsung dan juga transisi secara langsung. Nah, di sini terdapat ya fungsi-fungsi bagaimana cara kita menentukan fungsi Kubal Kamunya, kemudian nilai reflektansi materialnya, kemudian koefisien absorptivitas dan koefisien scattering. Nah,
Selanjutnya, data-data dari yang telah kita dapatkan dari DRS kita masukkan saja kepada aplikasi Origin. Nah, dalam aplikasi Origin ini kita masukkan panjang gelombang, juga persen reflektansi dari data DRS. Selanjutnya kita perlu mencari tahu terlebih dahulu nilai reflektansinya dalam bentuk R ya, tanpa persen. Caranya kita cukup menggunakan rumus kolom C, kolom B dibagi 100. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai reflektansi, kemudian kita bisa menentukan koefisien absorpsi dari material ini. Nah, kita masukkan saja rumusnya. Untuk koefisien absorpsi kita dapat menggunakan rumus 1 dikurangi nilai reflektansinya, berarti kolom C, kemudian pangkatkan 2. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien absorpsi, karena kita ingin menentukan berapa sih fungsi Kubel-Kammungnya itu, nah kita perlu menentukan koefisien scattering, yang mana fungsi koefisien scattering ini memiliki rumus S sama dengan 2R ya, berarti tinggal 2 dikali nilai reflektansinya. Kita klik OK. Nah, kemudian kita telah mendapatkan nilai koefisien absorpsi dan scattering. Lalu kita dapat menentukan berapa fungsi Kubel-Kammungnya. Caranya tinggal membagi K per S. Nilai K adalah koefisien absorpsi. Kita masukkan kolom D, kemudian dibagi kolom E. Klik OK. Nah, sudah didapatkan. Setelah itu, untuk mengetahui berapa nilai atau ya untuk sumbu Y-nya, kita masukkan saja data FR fungsi Kubel-Kammung dikalikan dengan HV pangkat 2. Nah, HV ini kan merupakan suatu energi. Bagaimana kita mendapatkan energi dari data panjang gelombang dan juga reflektansinya? Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan persamaan ya. Persamaannya adalah 1240 dibagi dengan panjang gelombang. Nah, untuk rumus ini kita sudah bahas pada metode talk plot untuk secara detailnya, dimana itu merupakan suatu turunan E itu dikalikan dengan HC, itu E itu setara dengan HC bagi lambda, yang mana nantinya akan menjadi satuan J meter, joule meter, lalu dikonversikan menjadi elektron volt nanometer per nanometer. Kita klik OK. Nah, ini untuk energi. Lalu setelah itu kita bisa mendapatkan berapa nilai sumbu Y, FR, HV pangkat 2 untuk transisi secara langsung dan juga untuk secara tidak langsungnya. Caranya cukup mudah, kita ikuti saja persamaannya. Kita masukkan kolom fungsi Kubel-Kammung, kolom G dikalikan dengan kolom energi F, lalu dipangkatkan 2.
Itu kita klik OK. Kemudian untuk transisi tidak langsung kita masukkan juga seperti tadi, kolom A, kolom G dikalikan dengan kolom F. Pangkat setengah begini. Oke, kita sudah mendapatkannya. Kemudian kita plotting antara sumbu Y nya dengan sumbu X. Nah, ini kita set S dulu, sumbu X, ini sumbu Y nya. Untuk data sumbu Y ya, kita plotting sumbu X dengan sumbu Y. Kita ingin mengetahui yang secara langsung terlebih dahulu ya. Oh, ini sebentar, ini dua harusnya. Kita plotting energi dan juga FRHP kuadrat. Kita plot terhadap diagram. Nah, didapatkan di sini nilainya ya. Kita ini dulu, kita ganti dulu namanya. Sini belum otomatis. Kemudian untuk sumbu X nya itu adalah energi berupa satuannya elektronvolt. Nah, setelah kita mengolah data menjadi suatu diagram, kita lihat apakah ada daerah yang mempunyai linearitas, dan ternyata ada. Untuk linearitasnya itu ada pada daerah sini. Nah, selanjutnya kita kita gunakan ekstrapolasi dari sumbu Y ke sumbu X. Caranya kita tinggal menarik garis lurus dari daerah yang memiliki linearitas kemiringan, lalu kita ekstrapolasi pada sumbu X. Sini kita naikkan ukuran dari diagramnya agar terlihat jelas. Nah, di sini juga. Lalu untuk garis perpotongannya kita ganti warna menjadi merah agar terlihat jelas. Nah, setelah itu kita cek lagi apakah ini perpotongannya sudah pas. Kira cukup. Lalu kita screen reader untuk mengetahui berapa nilai energinya. 3,22 ya. Kita copy teks, kemudian oh, ini terlalu ini ya. 1,5 saja. Kita gunakan nilai X ini menandakan suatu energi band gap. Dalam satuan elektron volt. Oke, ini adalah fungsi untuk FRHV kuadrat, yang mana transisinya itu secara langsung. Kemudian kita ingin mengetahui apakah terdapat daerah linearitas juga terhadap transisi secara tidak langsung. Kita plotkan kembali. Oke, kita
ubah terlebih dahulu. Ini merupakan data energi pada sumbu X dengan satuan elektron volt. Nah, selanjutnya kita tinggal plotting daerah linear dari data ini. Kita cari, kemudian kita evaporasi menggunakan garis lurus, kita tarik ke sumbu X. Nah, setelah itu kita ganti atau kita pertebal, dan kita ganti warnanya menjadi merah agar terlihat jelas. Selanjutnya ini juga kita pertebal. Nah, setelah itu kita lakukan screen reader untuk mengetahui nilai band gapnya itu berapa. Nah, 3,15 ya. Jadi untuk nilai energi band gap dari data transisi secara tidak langsung adalah 3,153 ya. Tidak jauh berbeda dengan yang ada pada transisi secara langsung. Gunakan metode kebal kamu. Nah, ini untuk grafik satu ya. Nah, ini untuk yang transisi secara langsung dan ini tidak langsung, memiliki nilai band gap sebesar 3,22 untuk secara langsung, dan tidak langsung itu band gap energinya 3,15 elektron volt. Oke, sekian tutorial yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya.